Diego Wisu, seorang jurnalis muda, idealis, dan penuh semangat. Bekerja di sebuah media online kecil yang kini dihadapkan pada dilema etis yang berat. Ia memegang informasi krusial tentang korupsi di kantor pertanahan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Informasi ini diperoleh dari seorang warga yang berinisial TP yang ingin tetap anonim. TP memberikan bukti-bukti yang meyakinkan, namun menekankan pentingnya kerahasiaan identitasnya demi keselamatan dirinya dan keluarganya. Sebagai jurnalis, Diego terikat pada kode etik jurnalistik yang menekankan kepentingan publik. Mempublikasikan berita ini adalah kewajibannya, namun melanggar janji kerahasiaan pada sumbernya dapat berdampak fatal baik secara hukum maupun etis. Ia harus menyeimbangkan antara kepentingan publik untuk mengungkapkan korupsi dan tanggung jawab profesionalnya untuk melindungi sumber informasi. Keputusan yang diambilnya akan menentukan integritasnya sebagai jurnalis dan masa depan karirnya. Saya punya bukti korupsi di kantor pertanahan Kabupaten Sika. Bukti korupsinya sangat besar. Tapi saya minta jaminan, minta saya, nyawa saya taruhannya. Pak Ali, apa yang Bapak bicarakan ini sangat serius loh. Apalagi dengan taruhan nyawa Bapak di sini. Pribadi saya cukup takut dan ragu untuk mengupdate ini, Pak. Tapi mungkin untuk demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sika kita, saya akan mencoba untuk berbicara kepada senior-senior saya serta teman-teman saya jalan terbaik untuk menanggapi kasus dari Bapak. pakai cara apa? Asal berita ini sampai ke publik, mereka harus bertanggung jawab. Siapa? Terima kasih. Terima kasih. Coba, siapa? Jadi, baru-baru ini saya mendapatkan sebuah berita tentang korupsi besar yang terjadi di Kabupaten Sika. Tetapi saya bingung dikarenakan narasumber yang memberitakan ini tidak ingin dipublikasikan kepada publik. Jadi kedatangan saya di sini ingin meminta saran kepada publik selaku senior dalam bidang ini untuk memberikan saya arahan. Ini yang atas kebebasan pers versus kebebasan pers. Undang-undang pers melindungi semua sudah jelas. Yang Diego harus melakukan, jangan sampai melanggar. Itu ada berapa? Mana ya, Pak? Lalu bagaimana Pak tentang tinggal apa yang akan saya lakukan ke depannya? Karena menurut bagi saya, pandangan saya, ini informasi ini sangat penting untuk masyarakat Kabupaten Sika. Pada intinya, kita semua harus belajar. Kita semua harus belajar. Dan kita semua harus kembali untuk mempelajari. Undang-undang pers dapat jadi pasal 8 itu. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers merupakan payung hukum bagi kebebasan pers di Indonesia. Undang-Undang Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera. Undang-Undang Pers juga mengatur tentang hak dan kewajiban pers, termasuk hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, serta kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, menjaga etika, dan bertanggung jawab atas pemberitaan. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Pers adalah Pasal 18 yang mengatur tentang perlindungan sumber berita. Pasal ini menjamin hak jurnalis untuk merahasiakan identitas sumber berita mereka, kecuali jika ada perintah, pengadilan, atau jika sumber berita tersebut memberikan izin. Hal ini bertujuan untuk melindungi sumber berita dari ancaman, intimidasi, atau tekanan yang mungkin akan terjadi akibat informasi yang mereka berikan. Undang-Undang Pers juga mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa pers yang dapat dilakukan melalui Dewan Pers. Dewan Pers merupakan lembaga independen yang bertugas untuk menjaga dan mengembangkan pers nasional. Dewan Pers memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pers, memberikan sanksi kepada pers yang melanggar kode etik, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah
terkait dengan kebijakan pers. Aku sudah mempelajari tentang pers. Kita bisa memakai teknik pengukuran identitas, yang dimana verifikasi berlapis dan fokus pada data saja. Oke Pak, jadi begini Pak Diego. Apa yang sudah Pak Diego laksanakan, Pak Diego jalan itu sangat bagus. Tetapi yang saya mau sampaikan pada Pak Diego, pada intinya Pak Diego harus tetap berhati-hati dan pastikan Pak Diego bahwa data dan fakta di lapangan harus akurat dan terverifikasi. Jangan sampai Pak Diego maupun kita salah melangkah, nanti akan berakibat fatal. Jadi langkah saya ke depannya berarti saya hanya langsung untuk menyusun berita serta mempublikasikannya kepada masyarakat. Kepada masyarakat, iya Pak Diego. Baik, akan saya segera lakukan, Pak. Siap Pak Diego. Halo Pak Popi, selamat siang. Iya Pak. Iya Pak, saya sementara mengetik perbaikan kalimatnya. Pak tinggal pantau saja di media massa, sedikit lagi saya akan upload beritanya. Baik Pak. Oke Pak, selamat siang. Akhirnya berita sudah terupload. Kamu, kenapa bisa ada berita korupsi seperti ini? Saya tidak menyangka, ternyata kasus korupsinya bisa sebesar ini. Bagaimana negara mau maju kalau tindakan korupsinya sudah seperti ini? Ini harus ditindaklanjuti agar orang bisa memberantaskan korupsi. Bahaya sekali kalau dibiarkan. Akhirnya tidak bisa dibiarkan siapa. Ini bisa berbahaya sekali karena bisa mempengaruhi oleh generasi-generasi muda yang akan maju. Kalau tetap seperti ini, negara tidak akan bisa maju karena kasus korupsinya semakin tinggi. Oh, berbahaya sekali. Saya tidak menyangka kasus ini memang pantas harus diberantaskan. Kalau dibiarkan, negara akan semakin tertinggal, negara akan semakin miskin dengan kasus korupsi yang sangat tinggi. Waduh, tidak bisa dibiarkan. Selamat malam Pak Tegar. Iya Pak. Beritanya sudah saya ungkap, apakah Bapak sudah lihat? Oke. Apakah Bapak sudah puas? Iya Pak. Si koruptor sekarang lagi genting-gentingnya dalam kekuasaan. Siapa? Identitas Bapak terlindungi. Ya Pak. Terima kasih atas kerjasama ya Pak. Baik. Apakah kalau ada berita-berita untuk mengunggah para perokok kabupaten Sike ini, Bapak bisa langsung infokan ke saya. Lalu saya akan meng-up beritanya. Ya Pak. Baik. Senang bekerja sama dengan Anda Pak. Baik. Selamat malam Pak. Oke, baik. Baik teman-teman, pesan moral dari film yang kami buat tadi bahwa keadilan akan selalu menang meskipun jalannya terjal dan penuh rintangan. Yang kedua, keberanian dan integritas adalah kunci untuk mengungkap kebenaran. Yang ketiga, jurnalis memiliki peran penting di sini dalam mengawal keadilan dan membela hak-hak yang benar. Salam jurnalis.